Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anda Putri Lubis dengan NIM 200510117 dari kelas Hukum Kepailitan 4A. Di video ini saya akan memberi pertanyaan mengenai hukum kepailitan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum kepailitan. Baiklah, saya akan memulai pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kepailitan? Berdasarkan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sita awam atas semua kekayaan debitur, pailit dan pengurusan serta pemberesannya dilakukan sang kurator di bawah supervisi hakim pengawas. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan dasar hukum kepailitan. Hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ketiga, apa fungsi dari kepailitan? Fungsi dari kepailitan adalah mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri. Keempat, apa akibat hukum pencabutan pernyataan pailit atas debitur pailit? Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan dan selama kepailitan debitur telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk harta pailit, debitur sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang meliputi kekayaannya. Pertanyaan kelima, pihak-pihak mana saja yang terkait dalam kepailitan? Yang pertama, debitur. Kedua, kreditur. Ketiga, bursa efek. 4, badan hukum. 5, perseroan. 6, Bank Indonesia. Dan 7, Bappenas atau OJK. Keenam, apakah akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur? Akibat hukum putusan pailit tersebut terhadap harta kekayaan debitur adalah seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperolehnya selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Selanjutnya, nomor 7. Setelah debitur dinyatakan pailit, siapa yang akan mengurus harta kekayaan debitur? Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan kurator itu adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 8. Bagaimana suatu kepailitan dapat dilakukan berakhir? Kepailitan berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur kepada kreditur telah dibayar lunas. Selain itu, mengakhiri sebuah kepailitan adalah dengan cara rehabilitas yang mana dapat diterima apabila kreditur telah menerima pembayaran utang tersebut. 9. Apakah sanksi bagi kreditur yang menyampaikan tagihan palsu yang jumlahnya disebarkan dalam suatu sidang perkara kepailitan? Kita mengetahui bahwa terdapat pada pasal 400 KUHP seorang kreditor yang dinyatakan bersalah karena mengajukan tagihan palsu atau yang jumlahnya dibesarkan dalam suatu sidang perkara kepailitan dapat dihukum penjara 5 tahun 6 bulan. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggung jawab seorang kurator terhadap kasus kepailitan yang ditanganinya? Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Kepailitan disebut secara jelas bahwa kurator bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pembesaran yang menyebabkan kerugian tersebut terhadap harta pailit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.